Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi semuanya. Saya akan share screen lebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan memulai kembali mata kuliah kita Pengantar Lembaga dan Keuangan Islam, di mana saya, Tika Arundina, pengampu dari kelas ini, akan membacakan kembali BRP atau RPS dari mata kuliah ini. Pertama adalah mata kuliah ini kita tawarkan di semester 4 ya, teman-teman semua ada di semester 4 dengan jumlah 3 SKS dan mata kuliah prasyarat yang harus diikuti sebelumnya adalah fikih muamalah, di mana juga mata kuliah ini menjadi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ekonomi keuangan Islam dan mata kuliah keuangan mikro Islam yang akan kalian tempuh di semester berikutnya. Mata kuliah ini membahas teori dan praktek sektor keuangan dan perbankan Islam, juga membahas mencakup idealitas dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, serta realitas dan praktek industri keuangan dan perbankan Islam kontemporer, baik di Indonesia maupun di internasional. Dalam mata ajar ini, kita juga akan melakukan komparasi antara teori dan praktek di industri keuangan dan perbankan Islam, juga teori dan praktek yang bersifat konvensional, ya. Jadi kita nanti akan melakukan analisis komparatif, juga melihat bagaimana sih perkembangan dari industri ini, baik syariah, industri keuangan dan perbankan Islam, maupun juga keuangan dan perbankan konvensional. Tujuan mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman atas peran dan fungsi sektor keuangan dan perbankan Islam di dalam perekonomian. Dan kita harapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman semua mampu memahami peran penting dan keterkaitan sektor keuangan dan perbankan Islam dengan sektor real di dalam perekonomian. Nah, metode pembelajaran yang akan dilakukan antara lain dengan case-based learning, dengan problem-based learning, dan juga melalui diskusi kelompok atau group discussion. Kita harapkan pada mata kuliah ini teman-teman akan memperoleh pengetahuan dasar mengenai teori dan praktek di lembaga keuangan dan juga perbankan Islam. Ya, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mencakup beberapa hal ya sebagai capaian ultimate-nya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, kita berharap mahasiswa mampu memahami peran penting dan keterkaitan sektor keuangan dan perbankan Islam dengan sektor real perekonomian. Kita bagi, kalau dilihat ada 6 ya capaian pembelajaran, sub capaian pembelajaran, antara lain yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan sistem ekonomi Islam dan sektor keuangan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan sistem keuangan Islam. Yang ketiga sudah mulai masuk ke salah satu lembaga yaitu perbankan Islam. Ya, dan yang keempat mengenai industri keuangan dan perbankan Islam kontemporer. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sektor keuangan filantropi Islam. Dan sub CPMK keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan tata kelola dan regulasi juga pengawasan di lembaga keuangan Islam. Nah, untuk materi pembelajaran ini ada 14 kali pertemuan dalam topik besarnya antara lain pertemuan pertama membahas sistem ekonomi dan keuangan. Selanjutnya kita akan belajar di pertemuan kedua mengenai sistem ekonomi Islam dan keuangan Islam. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai sistem perbankan Islam antara lain ekonomi bagi hasil. Selanjutnya adalah mengenai industri keuangan dan perbankan Islam kontemporer yang berlaku saat ini ya. Lalu yang kelima, kita akan lebih jauh mendalami mengenai praktek dari perbankan Islam. Yang keenam, mengenai keuangan mikro Islam. Ketujuh, mengenai modal ventura Islam. Kedelapan, mengenai dana pensiun syariah. Ya, ke-9 mengenai asuransi syariah atau yang kita kenal dengan takaful dan juga retakaful.
Kesepuluh mengenai pasar modal modal Islam khususnya mengenai saham syariah dan reksadana. Selanjutnya adalah pasar modal Islam 2, mempelajari lebih lanjut mengenai sukuk. Selanjutnya mengenai pasar uang antar bank syariah, pasar komoditas berjangka syariah, dan juga pasar falas dalam Islam. Yang ke-13 mengenai pengelolaan dana sosial Islam, dan ke-14 mengenai tata kelola, regulasi, dan pengawasan lembaga keuangan Islam. Nah, beberapa referensi yang bisa dirujuk oleh teman-teman sekalian, antara lain adalah buku dari Kabir Hasan, Qayyid dan Umar ya mengenai Introduction to Islamic Banking and Finance, Principles and Practice ya. Lalu yang kedua adalah buku yang diterbitkan oleh ISRA yang berjudul Islamic Financial System, Principles and Operation. Selanjutnya adalah buku yang diterbitkan oleh John Wiley and Sons yang ditulis oleh Muhammad Ayub ya yang berjudul Understanding of Islamic Finance. Selain itu ada beberapa buku lainnya yang bisa dijadikan rujukan sebagai bacaan tambahan, antara lain buku Dahlan Siamat ya mengenai manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit FEUI. Dan juga ada buku Prof. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor yang berjudul An Introduction to Islamic Finance. Ini oleh John Wiley and Sons juga. Nah, kita masuk membahas mengenai rencana pembelajaran dari setiap minggunya. Kalau kita lihat tadi, ya, yang pertama, pada pertemuan pertama itu kita membahas lebih jauh mengenai arsitektur ekonomi keuangan dan bagaimana permasalahan di dalam perekonomian ini, lalu bagaimana cara kerja sistem keuangan di dalam sistem perekonomian dan apa saja kegagalan yang terjadi di sistem keuangan konvensional. Nah, di sini kita juga, berharap mahasiswa ya, ini nanti akan ada beberapa kegiatan ya, misal yang nanti akan saya jelaskan kemudian ya, tetapi, yang kita lakukan di sini adalah selain dari, ceramah ya, tetapi juga kita akan melakukan diskusi dari beberapa problem yang disampaikan di kelas ya. Lalu, yang kedua, pertemuan kedua kita akan membahas mengenai Islamic Worldview dan Maqasid Al-Syariah. Lalu selanjutnya kita juga akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Kita juga akan belajar mengenai prinsip-prinsip dasar sistem keuangan Islam, bagaimana interpretasi ekonomi untuk pelarangan riba dan goror, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Lalu kita mulai masuk ke sistem perbankan bebas bunga dan bagaimana rasionalisasinya. Selanjutnya, di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi dan sistem keuangan juga perbankan Islam, bagaimana sejarah industri keuangan dan perbankan Islam, dan bagaimana struktur dan komponen dari industri ini. Nah, kita akan melihat juga secara garis besar bagaimana perkembangan pertumbuhan dan juga kontribusi dari industri ini kepada perekonomian dan apa saja instrumen dan pasar di dalam keuangan Islam ini. Ya. Selanjutnya di pertemuan keempat kita mulai masuk membahas mengenai sistem perbankan Islam. Antara lain kita membahas mengenai sejarah perbankan Islam, bagaimana konsep, karakteristik, dan fungsi dari perbankan Islam, apa saja perbedaan antara sistem perbankan Islam dan juga konvensional, dan bagaimana model bisnis yang diterapkan di perbankan Islam. Selain itu kita juga akan melihat bagaimana dual banking system yang berlaku ya di perbankan Islam. Nah, di pertemuan kelima kita akan lebih jauh membahas mengenai sistem perbankan Islam itu sendiri, antara lain dalam asset liabilities manajemennya, di neraca bank konvensional dan juga dibandingkan neraca bank syariah, bagaimana sisi liability dari bank syariah dan juga sisi asetnya, apa saja produk-produknya, misalnya ada produk fee-based, ada produk mudharabah dan musyarakah, juga instrumen lainnya, dan bagaimana praktek juga pengalaman dari perbankan syariah ya di Indonesia ataupun di luar.
Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai keuangan mikro Islam dan juga modal Ventura. Antara lain membahas mengenai sejarah, mengenai konsep karakteristiknya, mengenai model bisnis dan juga bagaimana prakteknya ya yang berlaku di Indonesia. Nah, di pertemuan ke-7 kita masuk ke, ke topik baru mengenai fintech syariah. Di sini juga akan dibahas mengenai sejarah, konsep, karakteristik, dan juga fungsi, juga model bisnis yang berlaku dan bagaimana perbedaannya antara konvensional juga syariah, dan bagaimana prakteknya selama ini. Nah, di pertemuan ke-7 ini, ya, ini merupakan akhir dari setengah paruh semester, ya, sehingga di semester 8 ini kita sudah mulai masuk ke, paruh kedua. Di semester 8 kita akan membahas mengenai takaful, antara lain sejarah, konsep dasar, mekanisme, komparasi takaful dengan asuransi konvensional biasa, bagaimana konsep ritakaful dan juga praktek takaful dan juga retakaful. Di pertemuan ke-9 kita masuk ke topik mengenai dana pensiun syariah dan juga pegadaian syariah. Di sini kita juga akan membahas mengenai pengertiannya, bagaimana model bisnisnya, bagaimana regulasinya dan juga perkembangannya di Indonesia dan juga di dunia. Pertemuan ke-10 kita mulai masuk mata kuliah pasar modal Islam. Maksud kami topik ya, topik mengenai pasar modal Islam. Ini kita bagi 2 karena coverage topiknya yang cukup beragam ya. Jadi, pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai sejarah, konsep, karakteristik, bagaimana perbedaan antara pasar modal konvensional dan juga pasar modal syariah, dan bagaimana jenis-jenis transaksi yang ada, dan kita mulai membahas mengenai saham syariah sebagai salah satu jenis instrumen dan produk di pasar modal syariah. Setelah membahas mengenai saham, kita akan membahas juga mengenai indeks pasar saham ini dan juga salah satu jenis instrumen lainnya yaitu reksadana syariah. Selanjutnya di pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai sukuk dan sekuritisasi, antara lain mengenai sejarahnya, konsep, karakteristik, dan juga fungsinya, bagaimana perbedaan antara sukuk dan juga obligasi, bagaimana jenis-jenis dan struktur sukuk yang ada, dan juga bagaimana standarisasi sukuk menurut IOV. Di pertemuan 12 kita akan membahas mengenai PUAS ya, pasar uang antar bank syariah, dan juga mengenai pasar komoditi berjangka syariah. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai sejarah, mengenai konsep, mengenai karakteristik dan fungsinya, dan juga bagaimana praktik dan perbedaan antara pasar uang perbankan syariah, antar bank syariah ini dengan konvensional, juga bagaimana pasar komoditi berjangka syariah ini dengan pasar komoditi konvensional. Selanjutnya di pertemuan 13 kita akan membahas mengenai pengelolaan dana sosial Islam yang terdiri dari dana haji, zakat, infak, dan sodakoh, dan juga wakaf. Ya. Pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai recent issues ya di lembaga keuangan Islam dan bagaimana tata kelola juga regulasi dalam keuangan Islam. Kita juga akan membahas mengenai struktur pengawasan dan beberapa institusi pengawas seperti OJK, BI, KNEKS, LPS, dan juga standar setting bodies internasional seperti IOV dan IFSB. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai recent issues, yang sangat beragam ya, antara lain misalnya membahas mengenai digital currency, ya SDGs, and sustainability dan juga lainnya. Baik, untuk tugas teman-teman sekalian, ini kita sudah siapkan, dalam, RPS ini ya, antara lain mengenai, problem solving dan case based learning yang sudah disediakan beberapa pertanyaan pemicu, untuk pertemuan kedua dan juga pertemuan ketiga.
Selanjutnya teman-teman bisa mempersiapkan ya selama, kelas ini berlangsung sampai ke pertemuan keempat, kita harapkan teman-teman sudah bisa menyiapkan presentasi kelompok yang disesuaikan dengan topik yang akan dibahas pada hari itu. Misalnya di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai kasus perbankan Islam di Indonesia, antara lain seperti perkembangan dan recent issues ya. Pertemuan kelima kita akan membahas mengenai kasus di keuangan mikro Islam. Pertemuan keenam mengenai kasus modal Ventura ya. Pertemuan ketujuh mengenai studi kasus fintech syariah. Pertemuan ke-8 mengenai kasus takaful dan juga retakaful. Pertemuan ke-9 mengenai kasus dana pensiun syariah. Pertemuan ke-10 mengenai saham syariah dan reksadana. Pertemuan ke-11 mengenai sukuk, dan pertemuan 12 mengenai studi kasus di pasar uang syariah atau pasar komoditi berjangka syariah. Dan di pertemuan 13 mengenai dana pengelolaan sosial Islam. Masing-masing kasus ini sudah kami siapkan dan nanti akan didistribusikan di kelas, sementara teman-teman sekalian bisa membagi kelompoknya menjadi 14 kelompok. Oh ya, masih ada ini ya, di pertemuan ke-14 kita akan membahas mengenai kasus presentasi studi kasus dari tata kelola dan regulasi lembaga keuangan Islam. Nah, ini adalah kriteria penilaian ya, ada beberapa instrumen ya, misalnya yang pertama adalah untuk UTS dan UAS masing-masing kita beri bobot 30%. Selain itu kita juga akan mereview untuk jurnal UTS dan UAS di mana list-nya ini sudah disediakan yang disesuaikan dengan masing-masing topik. Nah, ini nilainya sebelum UTS 10% dan untuk UAS itu juga 10%. Sementara presentasi kelompok yang akan dipresentasikan setiap minggu tadi, itu, bobotnya 15% dan juga untuk partisipasi ada 5%. Nah, ini adalah rubrik penilaian ya yang sudah disediakan di dalam RPS ini. Teman-teman bisa merefer kepada rubrik ini untuk bisa memperkirakan bagaimana nilai-nilai ya sesuai dengan jawaban yang diberikan pada saat ujian nanti. Baik, saya pikir itu yang akan disampaikan ya untuk RPS. Sebelum itu kita bisa masuk ke dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita masuk materi hari ini mengenai pasar modal Islam ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sukuk sebagai instrumen keuangan berbasis syariah. Tapi sebelum saya masuk, saya tanya dulu nih, sukuk pernah dengar nggak? Ada yang punya investasi sukuk nggak di sini? Ada yang juga pernah beli sukuk? Tapi sukuk itu apa sih? Apa sih yang sukuk itu apa? Obligasi market syariah. Jadi bedanya apa antara sukuk dengan obligasi? Siapa yang mau jawab? Apa bedanya sukuk sama obligasi? Siapa namanya? Dian apa bedanya? Bedanya itu ada underlying aset Untuk bisa infrastruktur. sukuk itu. Oh, sukuk itu ada underlying aset. Jadi kalau obligasi nggak ada underlying aset. Wah, ini udah pada jago semua ya. Jadi langsung saya ke ini ya. Jadi apa sih sebenarnya itu tadi dia sebutin itu adalah salah satu faktor pembeda utama antara sukuk dan obligasi ya. Nah kalau kita lihat, kita balik lagi ya, jelas balik. Jadi sebetulnya kenapa sih kok perlu ada obligasi, kok perlu ada sukuk ya? Nah sukuk atau obligasi itu sebenarnya bentuk sekuritisasi. Sekuritisasi itu proses untuk menjadikan instrumen yang tidak liquid menjadi instrumen yang liquid. Nah, itu dari sisi issuer. Ketika issuer punya aset, dia pengen tahu gimana caranya menjadikan aset ini supaya liquid dari sisi issuer.
Nah, dari sisi, jadi pertama ini adalah proses untuk melikuidkan aset yang dia miliki. Yang kedua adalah proses penghimpunan modal. Jadi kalau misalnya seseorang ini ya, katakanlah pengusaha ya, ketika dia itu ingin mengembangkan usahanya, maka sebenarnya dia punya beberapa pilihan kan. Dia bisa apa lagi? Kalau usaha mau mengembangkan usahanya, pengusaha mau mengembangkan usahanya, dia bisa ngapain? Kira-kira? Waalaikumsalam, silakan. Ya, akhirnya bisa ngapain? Zaki dia bisa ngapain? Kalau seorang pengusaha, dia mau mengembangkan usahanya, dia akan ngapain? Nerbitin saham. Udah tinggi banget dia mengembangkan saham. Biasanya ya dia pinjam dulu, misalnya dia bisa pinjam kerabatnya, dia bisa pinjam pergi ke perbankan, dia bisa pinjam temannya atau menggunakan tabungannya. Bahkan kalau kita lihat ya berdasarkan penelitian OJK Bank Indonesia sebetulnya untuk usaha UMKM sebagian besar itu memang mereka menggunakan modal pribadi atau modal pinjaman terdekat ya. Itulah akses perbankan memang atau akses pasar modal masih sangat jarang ditemukan di UMKM. Nah, ini mungkin kalian nantinya ya para penggerak itu bisa sebenarnya sangat memungkinkan untuk masuk ke pasar modal. Tapi balik lagi, jadi sebenarnya sebelum masuk pasar modal biasanya mereka akan melibatkan sekelilingnya. Tapi ketika kebutuhan dana besar, maka kan nggak mungkin ya pergi ke bank mintanya 100 miliar sendiri, pergi ke bank mintanya 40 M sendiri. Ya, itu mungkin saja. Tapi biasanya harus perlu kredibilitas tertentu untuk bisa pergi ke bank dengan meminjam cukup banyak dana. Nah, yang dilakukan adalah ya dia bisa melibatkan publik sebetulnya. Yang pertama dengan meminjam kepada publik, yang kedua dengan mengajak publik untuk join dalam usahanya. Nah, kalau tadi kan teman-teman udah pada ekspor ya, udah ngomongin saham, udah ngomongin sukuk. Kira-kira yang mana sih yang sukuk, yang mana yang saham? Dia pinjam publik atau ajak publik? Kalau kategorinya obligasi atau sukuk dia masuknya yang mana? Pinjam publik ya, karena kenapa? Perlu dibalik lagi, ada jangka waktunya ya. Sementara kalau ajak publik adalah bentuk penerbitan saham ya, di mana di dalam usahanya dia melibatkan orang lain untuk bisa bergabung join dalam usahanya, tapi implikasinya adalah kepemilikannya dibagi, cuman resiko juga ikut gitu. Jadi dia punya pilihan untuk dua ini sebetulnya. Nah, kita akan highlight kepada si pinjam publik ini dalam hal ini apakah itu sukuk ya atau juga obligasi ya yang ada di konvensional. Nah, definisinya apa tadi kalau cerita mengenai perbedaan antara sukuk dan juga obligasi. Jadi berdasarkan definisi dari IOP ya, ini sukuk itu adalah certificate of equal value representing undivided shares ya in the ownership of tangible asset, usufruct and services ya of the asset of particular project or special investment activity. Nah, ini sebenarnya diterjemahkan aja ya dengan di sini enggak disebut ini. Jadi ini ya diterjemahkan berdasar oleh POJK 18 tahun 2015 bahwa sukuk itu adalah sertifikat atau bukti kepemilikan ya. Sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama tapi mewakili bagian yang tidak terpisahkan dan tidak terbagi atas underlying asset. Underlying asetnya apa? Bisa tangible asset, gedung, ya, rumah sakit yang dijadikan underlying asset tadi dia menyebutkan underlying asset ya. Jadi dia harus ada underlying asset, dia ada usufruct atau itu manfaat yang diperoleh, services dari jasa, dari aset atau particular project atau special investment activity. Jadi dia bisa berupa satu investasi tertentu ya yang diberikan modal dengan si sukuk itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini perbedaannya ya, di sini undang-undang SBSN juga kurang lebih sama ya, bukti bagian dari penyertaan terhadap aset SBSN. Semuanya itu menunjukkan kepemilikan. Artinya sukuk holder dia memiliki underlying aset tersebut. Nah, itulah tadi kalau kita proses sekuritisasi tadi modelnya gitu ya, aset yang tadinya itu tangible ya, maka atau aset yang tadinya illiquid maka dia akan buat menjadi liquid dengan cara mengajak orang-orang untuk berpartisipasi di dalam proyek yang
dimiliki berdasarkan nilai aset tersebut. Tetapi bedanya sukuk dengan saham sebetulnya adalah maka sukuk dia punya jangka waktu ya. Ketika jangka waktunya habis atau tenor, maka aset tersebut akan dikembalikan kepada si issuer. Jadi dari awal mindsetnya sudah begitu. Maka ketika ada diterbitkan sukuk, nanti akan ada waktunya ketika itu dikembalikan. Kalau kita lihat ya, misalnya kita gambarkan skemanya. Ini di sini adalah si issuer misalnya ya. Di sini lalu dia menerbitkanlah si sukuk tersebut kepada investor ya. Kalau kita lihat bentuknya sukuk yang diterbitkan kepada investor. Issuer ini pertama kali ketika dia menerbitkan sukuk kepada investor, dia memberikan asetnya dulu yang dijadikan underlying aset tersebut. Jadi asetnya diberikan kepada si investor, maka ketika aset diberikan kepemilikannya akan berpindah ya, sehingga investor akan memberikan dana ya atas aset yang berpindah tersebut. Aset yang berpindah manfaatnya. Jadi oleh karena itu aset saat ini dimiliki manfaatnya oleh si investor. Nah, si investor bisa menggunakan aset untuk banyak aktivitas. Kan mindsetnya adalah investor ini sebenarnya mindsetnya untuk untuk bisa memanfaatkan hasil dari aset tersebut sebagai flow-nya dia ya, cash flow-nya dia. Dia kan bukan pengen memiliki aset. Misalnya kalau aset itu adalah berupa gedung, apakah investor pengen punya gedung? Bukan. Sebetulnya investor ingin berinvestasi dan banyak tadi diinvestasikan dengan harapan nanti ada income stream yang sifatnya reguler. Itu yang perlu diingat ya, bahwa si investor itu mindsetnya adalah investasi. Di mana investasi ketika kita meletakkan atau sebuah modal gitu, harapan kita akan mendapatkan income stream secara reguler. Maka aset ini harus memiliki nilai supaya dia bisa menghasilkan income stream. Nah, diapain supaya memiliki nilai? Kalau misalnya berupa gedung bisa apa? Bisa disewakan, ya, bisa dijual misalnya, bisa digunakan untuk aktivitas lain sehingga kita berbagi hasil gitu, bisa ya, gedungnya dipakai untuk jualan sesuatu, terus kita bagi hasil atas perolehan dari jualan tersebut itu bisa. Nah, sukuk memungkinkan semua aktivitas itu karena kita punya akad yang berbagai macam ya. Kalau asetnya ini disewakan sehingga investor akan mendapatkan uang sewa secara reguler, maka dia jadi sukuk apa namanya? Ijarah gitu. Jadi nama sukuknya itu berdasarkan di penggunaan aset tersebut dan dari mana income stream dihasilkan. Kalau misalnya sukuknya dipakai untuk kerjasama, untuk usaha, ya asetnya dipakai untuk kerjasama usaha, maka dia jadi sukuk apa? Mudharabah atau musyarakah. Kalau misalnya sukuknya itu dijual, asetnya itu dijual, maka sukuk murabahah jadinya. Nah, kalau asetnya dijual, maka dia dijual misalnya ke pihak yang lain, ke pihak ketiga, misalnya ada pihak A dijual, maka nanti si investor akan memperoleh cicilan gitu ya, cicilan yang dibayarkan secara reguler gitu. Nah, ini lain lagi nanti isunya di Indonesia, lain lagi. Ini masalah credibility. Apakah sukuk murabahah boleh dijual di pasar sekunder jadinya gitu. Kenapa? Karena murabahah ini cicilan yang diperoleh. Iya, benar. Kalau kita mau jual, kalau si investornya kan punya cicilan ya, berarti ya, karena asetnya kan sudah punya pihak ketiga kan, berarti yang dimiliki oleh investor adalah cuma cicilan aja, hak untuk memperoleh secara reguler, cicilannya aja, receivable aja yang dia peroleh. Pertanyaannya di dalam Islam boleh nggak sih kita jual receivable? Piutang itu boleh dijual nggak? Piutang nggak bisa dijual. Jual itu dalam arti bahwa kita memperoleh keuntungan atas piutang tersebut. Piutang boleh pindah tangan. Saya bayar ke Ilham misalnya ya. Nanti Ilham bayar ke saya jual piutang saya ke Ilham. Ilham harus bayar sejumlah piutang saya, nggak bisa membayarnya itu lebih atau kurang dari itu. Yang jatuh hukum riba di dalamnya ya. Kita piutang itu diperjualbelikan. Jadi dia hanya bisa diperjualbelikan at par. Ya, kalau murabah itu bisa at par. Makanya sukuk murabahah itu tidak dipraktekkan di Indonesia karena atau tidak ada. Jadi kalau kalian coba ketemu di sukuk
murabahan, karena berdasarkan fatwa MUI murabahan itu tidak bisa diperjualbelikan piutang ya di Indonesia, sehingga dihindari lah. Meskipun kalau kayak di Malaysia itu ya sukuk itu sering sekali dijual diterbitkan dengan sistem murabahan, tapi mereka pakainya BBA, bayi di tangan anjil ya, yang sebenarnya underlying akadnya itu adalah bayi al-himnah gitu ya, ya, yang di Indonesia juga tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi begini kira-kira alurnya si sukuk tersebut, maka si aset tersebut harus memiliki kriteria ya tadi ya, bahwa dia memiliki nilai, dia memiliki dia memiliki fungsi, dia juga dapat menghasilkan income stream. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Adakah yang mau bertanya? Kenapa suku di Indonesia itu nggak terlalu laku sih, apalagi suku korporasi? Kenapa? Apakah mungkin ada yang mau tanya mengenai kondisi atau suku di Indonesia, atau saya mungkin yang bertanya ya. Kalau menurut kalian ya, ini kan sudah kelihatan ya, ternyata memiliki mekanisme yang bagus gitu dalam hal perlindungan dana. Tapi kenapa sih kok suku di Indonesia itu nggak banyak, terutama suku korporasi? Kenapa kira-kira? Gimana? Karena sebenarnya kalau suku korporasi kan mungkin itu arahan dari direksinya ya, bukan antara suku ataupun obligasi. Iya. Dan kemungkinan kebanyakan si level yang ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah terbiasa dengan menerbitkan obligasi dari menerbitkan suku. Dan juga mungkin untuk target pasarnya obligasi dinilai memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Betul juga ya. Jadi memang biasanya suku itu diterbitkan barengan obligasi, tapi jumlah porsi sukunya tuh kecil dibandingkan obligasi. Karena ada yang waktu dulu tuh kita pernah melakukan penelitian ya bersama AIB dan BKF. Nah itu kita menemukan fakta bahwa ternyata underwriter itu punya peranan yang sangat besar dalam menentukan pembelian suku atau enggak gitu. Jadi kalau underwriternya nggak familiar gitu, mereka merasa udahlah kita obligasi aja, kecuali ya dari pihak pimpinan perusahaannya memang mereka mau nerbitin, maunya suku, misalnya XL Axiata misalnya, itu penerbitnya holdernya investor utamanya itu ada di Malaysia yang sudah terbiasa dengan suku, jadi akhirnya dia request kita harus terbitkan. Tapi kalau misalnya tidak ada kepentingan secara khusus, akhirnya mereka memilih yang terbiasa aja. Seperti juga perbankan gitu. Kalau ditanya mungkin orang tua, termasuk orang tua saya gitu ya, kalau ditanya orang tua atau kakek atau itu, maka memilih ya instrumen yang memang lebih familiar gitu ya dibandingkan dengan yang belum familiar sama sekali. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.